Halo, berjumpa lagi. Sekarang saya akan bahas ulasan saham ya, dan ulasan saham bagus, nggak banyak. Wow, berkualitas berarti ya. Kita bahas, semoga bisa berkualitas ini. Ya, semoga saja. Oke, kita mulai dari, kok pas banget ada Jasa Marga. Apakah saya tadi kesip Jasa Marga? Jasa Marga oke juga, lumayan ya. Dia tertahan nih, anti badai juga nih. Atau hari ini minus cuma 2,18%. Mata kita itu fokusnya mungkin sama barang-barang ARB ya, kita sampai kita lupa ada hal-hal yang menarik juga untuk kita pantau. Oke, BBCA. BBCA oke ya, menarik ya. Menarik, dia tertahan di Skyline dan bisa naik. Kalau dia besok jebol Skyline, saya memilih untuk jualan dulu. Atau kalau nggak, BBCA itu sebenarnya ya nggak perlu dijual sih, nggak perlu cut loss. Nah, pokoknya kalau turun kita beli aja, udah gitu aja. Kemudian Telkom. Oh, average-nya nggak jauh. Kalau saya, saran saya jual dulu, Bu. Saya lihat Ibu average-nya kan masih di sekitaran 34-an ya, 34.800-an. Jadi kalau besok dia nggak bisa naik, jualan dulu karena minusnya baru sedikit. Nanti kita serok di bawah. Itu yang paling enak sebenarnya. Ya. Terus Telkom. Wow, Telkom itu sudah dekat dengan V-Line ya. Eh, ada dua ya, antara satu di sini, ini area beli, ada yang beli di sini, saya ganti. Nah, ini beli di sini, sama beli, belum beli tepatnya, pengen beli karena udah di sini. Ya, kalau tertahan di sini ya kita bisa beli ya, kalau tertahan di sini bisa beli. Nah, posisi di sini, beli di sini, ini posisi sekarang anggap let's say sudah 5%. Kalau sudah 5%, tapi rasanya kok nanggung ya Pak, karena sudah dekat dengan support gitu ya. Ya kalau dia jebol ini ya udah jualan aja ya. Pokoknya kalau dia sudah jebol level 3.200 sebaiknya jualan dulu ya. Kalau kita lihat chartnya, oh iya dia potensial menguji level ini nanti. Kemudian BBRI. BBRI ya sesimpel itu. Beli kalau dia di mantul di daerah sini. Atau mau nunggu di sini ya. 3.700. Kalau buat yang nggak punya barang, pasti bilang, "Bo, turun," gitu ya. Turun dong, nanti kita biar beli lagi. Terus Wika. Nah, Wika ini ada dua yang tanya kan Wika. Deket-deket arealnya. 1.009, ya nyaris 2.000 dan 1.830. Nyaris 2.000. Anggap di sini ya. Sama satu lagi di 183. Satu lagi di sini. Berarti di bottom sini dan di sini. Ya, di range sini. Oke. Yang 1.830 berbahagialah karena itu juga saya punya average. Setelah saya average up, jadi sekarang average saya naik jadi 1.830. Bukan average up. Jadi kan saya bilang, saya buy on weakness, ya kan? Nah, sekarang average saya jadi 1.830. Saya berharap besok bisa rebound sih. Kalau dia turun lagi, kalau dia minus dekat-dekat ARB, saya jualan dulu. Ya. Semoga dia bisa naik lagi. Sentimen konstruksi pada dasarnya masih bagus sih, dan dia udah di support, dan dia udah rebound dari support ya. Kalau lihat weekly-nya, ini bagus ya. Lihat weekly-nya, dia juga tertahan. Ini Wika loh ya, khusus Wika, tertahan di level trend down.
Nggak cuma Wika yang tertahan di support. Tadi kan saya sudah kasih chartnya. Waskita pun sama. Ya, Waskita, terus PTPP. Ini cakep-cakep semua sebenarnya ya. Jadi menarik untuk dicermati. Tapi ingat, kalau kayak PTPP ini sebenarnya sudah overshoot ya. Setelah dia bikin KPN handle kecil di sini, udah nyampe sini dia udah overshoot. Ini weekly loh ya. Kalau kita lihat daily-nya sih dia udah masih tertahan sama Skyline ini tuh. Skyline-nya 1726, sedangkan ini 1730 PTPP. Ada yang minta nggak ya? Kalian ulas deh. Terus Waskita, nah Waskita harusnya kalau tadi udah deket-deket ini mending jualan dulu ya, jualan dulu. Tapi ternyata kita kan berharap dia naik lagi, tapi ternyata dia turun, jebol selendang. Sebenarnya kalau kayak Wika tadi kita susah ngomong karena dia belum nyampe, selendang aja belum nyampe ya. Tapi ketika dia turun di bawah Skyline, sebenarnya tadi saya sudah berpikir untuk jual, tapi saya berpikir begini, eh, masa sih jual, kan dia posisi belum belum parah-parah amat, jadi saya hold. Sebenarnya kalau disiplin sih harusnya jual, karena toh posisi dia lagi downtrend juga kan. Sama seperti Waskita, ketika dia jebol selendang, harusnya kita berpikir untuk, wah jualan dulu gitu. Tapi kadang-kadang ya itu dia, greedy kita menguasai dan kita berharap loh, harusnya dia rebound gitu kan. Terus PTPP sih masih tertahan Skyline, jadi sih masih so far masih so good lah ya. Terus Adikarya juga dia nggak mampu breakout selendang, harusnya ketika merah kita udah tahu nih harusnya, wah gejala jelek nih harusnya, jualan dulu ya. Oke, terus Medco, Medco belum punya. Oke, kenapa mau beli kalau gitu? Karena disupport Pak. Kalau gitu oke, kenapa harus Medco? Nah kan gitu. Karena harga oilnya cenderung mau naik Pak. Oke, kalau dia masih ada di atas Skyline dan lebih bagus kalau dia di atas Selendang sih. Secara ini juga deket kan. Kalau dia naik harus di atas Selendang baru aman. Tapi kalau belum ya jangan dulu. Cara ini juga naik turun lagi. Jadi pada dasarnya dia sinyalnya sih masih sinyal downtrend. Kalau kita gambarkan, ini sebenarnya polanya itu pola head and shoulder, Bapak Ibu ya. Satu, dua, tiga, empat. Nah, ini sebenarnya polanya head and shoulder. Kalau jebol ini potensial jual ya. Jadi ini kalau kita tarik kayak ini kalau kita tarik begini, dia udah ketemu lembah sama lembahnya. Nah, jadi dia sudah tertahan, naik, tertahan dan dia tidak bisa rebound ya. Jadi kalau saya lihat sih, supply ini memang konfirmasinya di sini. Jadi dia posisinya walaupun dia tidak persis, tapi ini dia punya head and shoulder itu rule-nya simple sebenarnya. Ada dua gunung kecil dan disertai satu gunung besar. Nah, dia sudah head and shoulder. Ini tanda downtrend. Hati-hati ya. Saya kok kurang cocok dengan Medco. Jadi sebaiknya jualan dulu bagi yang punya Medco ini. Kalau belum punya, ya hindari dulu deh. Ya, hindari dulu. Head and shoulder ini loh. Nah, belajar satu hal lagi kan. Terus sekarang BBNI. Enak kan kalau ulasan mintanya nggak banyak, kita malah enak. Ulasnya lebih 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 tajam ya. Nah, saya lebih tajam. Oke, nah BBNI ini kalau sekilas saya lihat ini ada tanda-tanda double top.
Ini ada tanda-tanda double top. Walaupun dia nggak persis sama, tapi dia ada tambah double top. Jadi kalau kita gambar ini, tak, 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 tak. Jadi ini sudah waktunya jual. Ini saya ganti aja warnanya, kembaliin aja. Nah, ini sebenarnya pola double top. Walaupun dia nggak sama persis, memang lah, kira-kira ya, kira-kira nggak mungkin yang persis banget sama. Nah, ini kalau kita ngukur kejatuhan, nah potensial ke sini itu kan, kotak-kotak zaman dulunya dia nih. Coba saya zoom, potensi ke sini nih, kotak zaman dulunya. Itulah teknikal anak. Dihubung-hubungkan ya dapat juga gitu loh. Jadi waspadai kalau dia jebol ini ya. Kita mau belanja sabar aja, nunggu di level ini dulu ya. Itu Bank BNI, ini daily ya. Kalau weekly-nya coba cek. Orang bilang bisa naik, tapi ternyata dia nggak bisa naik. Dia udah sini udah koreksi, udah bahkan udah turun. Ya, weekly-nya ternyata relevan, ini ada skyline nih, garis skyline. Tuh, nih skyline. Berarti potensial penurunan bisa ke skyline. Enak banget gitu ya, bisa persis gitu. BNI. Terus LSIP. LSIP masih bagus, weekly-nya masih bagus. Dia lagi retrace dan kalau dia besok bisa rebound lagi, menarik, cermati. Saat ini dia selama belum bikin lower low masih aman-aman saja. Kalau ngomong LSIP coba lihat AHLI. Nah, sebelum dia kalau AHLI lebih kelihatan banget ya. Kepentok resisten dan dia koreksi dan dia tertahan lagi sama support. Jadi support ini kalau yang mau spek buy silakan, nanti berharap dia lanjut untuk ada swingan lagi. Bisa naik lagi ya, tektok gitu aja sementara untuk AHLI. Tapi masih riskan marketnya. Kalau saya bilang jangan dulu ya. Nah, bagaimana Astra Internasional? Astra Internasional oke ya. Astra Internasional 284. Oke, di sini anggaplah di areal ini ya. Anggaplah di ya mirip-mirip sih ya. Mirip-mirip areal ini dekat dengan ini. Oke, kalau saya bilang ini termasuk oke kok, best price juga, dekat dengan support. Besok kalau dia nggak mampu naik, jebol dia turun, ya jualan dulu aja ya. Kalau lihat weekly-nya, dia udah jebol V-line, jadi hati-hati dia untuk menguji support ke selendang, ke level 5925. Jadi hati-hati aja, 5925 mana sih? Ini. Oh, potensial turun nih ceritanya nih ya. Jadi besok hati-hati kalau dia jebol ini, atau besok candlenya merah, hati-hati. Better keluar dulu karena ada di sini ada support. Kemudian BJTM. Ya, BJTM. BJTM menarik karena dia pada dasarnya masih di trennya dia, dan ini dekat dengan areal support. Jadi kalau dijebol ini cut loss dulu ya. Jangan sampai jebol, kalau jebol cut loss. Sama satu tadi ada yang nanya nikel, saya ulas sekalian. Wah, nikel harusnya ketika jebol selendang jualan dan jebol skyline jualan. Nah, kenapa jual ya? Dan untuk gap juga kan di sini kan, kenapa nggak dijual ya? Harusnya jualan gitu ya. Aduh, ya. Kalau mau serok
nunggu di line ini. Ya, itu dulu dari saya ulasan hari ini. Semoga besok marketnya rebound ya, karena composite-nya kalau kita lihat composite, nah dia tertahan di level support kita tepatnya yang kita gambar. Kalau dia mantul lagi, wah dia lebih nurut areal support yang saya gambar, lebih gawat lagi nih. Ya, semoga bisa rebound ya. Kalau rebound bagus banget deh. Kita berharap dia bisa naik ke 6.150 lah. Ini level resistan dan level support dia juga di sini. Ya, bisa ke sini, ke selendang ini menarik lah. Dia bisa ke sini lagi aja. Waduh, udah kayak air di padang gurun pasir ya. Kita dahaga dengan hijau-hijau. Masa 6 hari berturut-turut merah, nggak bener juga. Oke, itu dulu. Happy profit semuanya. Selamat beristirahat dan stay safe, stay healthy, and God bless.